Shalom, selamat sahabat pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Pada sahabat yang kudus ini kita akan mempelajari satu pelajaran rumah tangga dengan topik menumbuhkan tabiat untuk kekekalan. Kekuatan karakter adalah cara berpikir, cara berbicara, dan melakukan apa yang positif yang memberi energi dan membantu kita menikmati kehidupan yang lebih berkelimpahan dengan kesehatan. Di antaranya adalah kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan fisik. Juga dengan hubungan yang lebih memuaskan di antara kita satu dengan yang lain. Kekuatan karakter adalah kualitas pribadi yang membantu kita dan anak-anak kita untuk berkembang. Dan kita dapat memilih untuk mengembangkan dan menumbuhkan karakter kita sepanjang kehidupan kita. Kita dapat memupuk sifat karakter yang baik pada anak-anak kita sejak usia muda. Melalui apa? Yaitu melalui cara kita berinteraksi dengan mereka. Yaitu yang kita lakukan setiap hari. Dan dengan menjadi model pengembangan karakter yang baik yang dapat disaksikan oleh anak-anak kita. Seorang penulis yang bernama Jennifer Fox dalam buku Celebrating Strength dikatakan begini, menunjukkan bahwa kekuatan karakter kita adalah kualitas yang menggambarkan diri kita yang terbaik. Hal ini memberikan semangat bagi kita dan bagi anak-anak kita, juga karena berfokus pada hal-hal baik dan bukan pada hal-hal kesalahan atau kekurangan. Jadi bila mana para orang tua berfokus kepada hal-hal yang baik, bukan kepada hal-hal kekurangan, maka itu akan mengembangkan karakter anak-anak kita untuk bertumbuh dengan baik ke hal yang positif. Biasanya fokus pada apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi terpuruk atau siapa diri kita dalam kondisi yang paling sulit, dan kita akan melihat kesalahan kita sebagai kelemahan kita. Tetapi berfokus pada apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak kita dalam kondisi terbaik dapat memberi kita perspektif yang positif dan membesarkan hati dan memberi semangat anak-anak kita tentang kehidupan. Ini membantu kita untuk memperhatikan dan memelihara kekuatan karakter yang menambah kualitas dan ketahanan dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, pemirsa Hope Channel Indonesia, sebagai orang tua biarlah kita melihat hal-hal yang positif dari anak-anak kita dan itu yang kita kembangkan dan itu kita kembangkan dari diri kita sehingga kita ketika kita berbicara kepada mereka maka itu akan mudah mereka ikuti karena apa yang kita ungkapkan selaras dengan apa yang kita hidupkan sebagai orang tua. Petrus dalam menulis Alkitab, dia katakan bagaimana perkembangan karakter ini yang perlu diperkembang. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8, firman Tuhan katakan, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya harus ada usaha yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan dari diri kita untuk menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Selanjutnya dikatakan kepada kebajikan pengetahuan. Orang tua, ayah dan ibu Kristen. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita menuntut anak-anak kita untuk belajar, tapi kita sebagai orang tua tidak memberikan keteladanan untuk suka belajar, maka susah kita untuk mengarahkan anak kita. Selanjutnya dikatakan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ini sangat penting. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil
dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Artinya di sini, kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan yang akan disaksikan oleh anak-anak kita. Paulus menuliskan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya orang yang menyadari akan kelemahannya, yang menyadari kelemahannya, kekurangannya, yang akan memerlukan pertolongan. Kalau kita menyadari itu, membutuhkan pertolongan, kita mau belajar, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat-ayat ini dapat membantu kita menjadi lebih tangguh, membantu kita membangun ketangguhan dalam diri kita, dan juga dalam diri anak-anak kita. Di mana kita mengembangkan kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan ini ada kreativitas, ya. Sebagai orang tua yang bijaksana, dia harus berkreativitas untuk membina, membangun rumah tangganya, dan juga untuk mendidik anak, supaya anak itu dapat menerima, memahami, dan melakukan apa yang kita akan ajarkan kepada mereka. Keingintahuan, suka belajar. Orang yang berani, maka dia karena belajar, maka dia akan belajar dengan tekun. Dia akan belajar tentang kejujuran dan juga belajar tentang semangat, ya. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian kita juga dalam sisi yang lain soal kemanusiaan. Sebagai orang tua kita menjadi model dalam melaksanakan kasih sayang. Kasih sayang antara suami dan istri disaksikan oleh anak. Maka anak juga akan bertumbuh dalam kecerdasan sosial. Dalam rumah tangga harus ada keadilan. Harus ada keadilan. Ini yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Kerjasama tim. Di mana ayah sebagai pemimpin, dia harus bisa bekerja sama dengan istri, disaksikan oleh anak, karena kita mau membentuk karakter dari anak-anak kita. Kemudian yang berikut, yang perlu kita perhatikan adalah masalah pertarakan. Di mana harus ada kerendahan hati, ya. Harus ada juga pengampunan, karena pertarakan bukan hanya berbicara soal tidak makan ini dan itu, tetapi soal ungkapan-ungkapan kita yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita setiap saat, itu juga bagian daripada pertarakan yang harus dikendalikan oleh ayah dan ibu Kristen. Supaya dengan demikian, anak-anak kita akan mengikuti pola yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Kita juga harus menghargai keindahan. Sebagai orang tua, bila mana kita suka bersyukur dalam kehidupan kita setiap saat, maka anak pun akan cenderung juga untuk apa? Mengikuti, ya, menjadi anak yang suka bersyukur, dan anak itu juga akan optimis dalam kehidupannya oleh karena dia lihat, oh ya, ayah dan ibu saya sekalipun menghadapi tantangan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini model-model seperti ini perlu kita laksanakan. Kekuatan karakter, kebiasaan itu adalah kreativitas, di mana itu menciptakan suasana yang hangat. Kemudian kekuatan karakter itu juga adalah rasa ingin tahu, tidak berpuas diri dengan apa yang dia ketahui. Suka belajar, yaitu meningkatkan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada pada saat ini. Ketika kita menginginkan karakter yang baik dari anak-anak kita,
maka kita sebagai orang tua yang pertama yang melaksanakannya. Kreativitas membantu kita memecahkan masalah atau membayangkan sebuah desain dan mewujudkannya menjadi suatu kenyataan. Jadi kita harus berkreativitas. 4 anak, 4 cara mendidiknya tidak sama satu dengan yang lain. Jadi orang tua harus berkreativitas bagaimana mendidik anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling berharga karena mengarah pada inovasi dan kemajuan di bidang-bidang penting seperti yang ada dalamnya adalah kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ungkapan kita harus juga kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang diminta dari kita sebagai orang tua. Supaya dengan demikian kita pun akan melihat hasil dari apa yang kita lakukan. Kemudian rasa ingin tahu. Keingintahuan mengarah pada pembelajaran dan penemuan kemungkinan baru. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Amsal 25 ayat yang kedua. Ada beberapa tokoh Alkitab yang juga ingin tahu. Musa, ya, salah satu contoh, pergi dia melihat semak yang terbakar. Dia ingin tahu. Bagaimana kita menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak kita. Ini diperlukan kreativitas dari ayah dan ibu. Pemirsa Hope Channel Indonesia, hal ini dapat kita lakukan bila mana kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang suka belajar. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 1 ayat 5, biarlah orang bijak mendengarkan dan menambah pembelajaran mereka. Kenapa Salomo menyatakan biarlah orang bijak mendengarkan dan menambah pembelajaran mereka? Karena ingin tahu, ingin belajar. Ada beberapa contoh dalam Alkitab seperti Salomo, ya, Paulus, Yusuf, anak-anak Yakub belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita dapat memelihara kecintaan anak-anak kita untuk belajar? Adalah dengan kita dilihat oleh mereka. Salah satu cara adalah dengan berbagi pengalaman. Belajar bersama dengan anak-anak kita, membuat sesuatu yang menyenangkan dengan mereka. Lalu sebagai orang tua perlu juga kita menghargai upaya belajar dari anak-anak kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting. Kekuatan karakter yang perlu kita perkembangkan adalah keberanian, ketekunan, keteraturan, kejujuran, dan antusiasme. Ini perlu kita perkembang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Jadilah kuat dan berani, jangan takut, jangan putus asa, karena Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 juga dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa kita takut? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan harus kita buat yang pertama. Dialah menjadi role model dalam kehidupan rumah tangga kita.
Dia telah berjanji akan menyertai kita. Itu sebabnya kita perlu tekun dalam kehidupan kita. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi biarlah kesabaran itu bekerja dengan sempurna, supaya kamu menjadi dewasa dan utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan mau kita dewasa secara iman. Orang yang dewasa secara iman, maka dia akan dapat memahami berbagai hal. Pencobaan-pencobaan akan dia dapat kalahkan oleh karena kita tidak kekurangan sesuatu, oleh karena Tuhan bersama dengan kita. Sebagai orang tua kita perlu kejujuran. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama, makin sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Berbicara tentang kejujuran, perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu akan dilihat, disaksikan oleh anak-anak kita. Sebagai kesimpulan di dalam pelajaran rumah tangga kita pada hari ini, kekuatan karakter yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain adalah menghidupkan kasih, melakukan kebaikan, dan kita hidup bersosial. Hubungan kita satu dengan yang lain di dalam keluarga kita harus kita pertahankan. Harus kita berjuang untuk hidup di dalamnya. Biarlah kita mempraktekkan budaya sorga sementara kita hidup di dunia ini. Seorang penulis menuliskan seperti ini. Kalau engkau ingin menjadi orang kudus di sorga, kamu harus dahulu menjadi orang kudus di bumi ini. Ciri-ciri tabiat yang engkau sayangi ketika masih hidup tidak akan berubah oleh kematian atau oleh kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan perilaku yang serupa sebagaimana dinyatakan di dalam rumah tanggamu dan dalam masyarakat. Pemirsa Hope Channel Indonesia yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang tua tantangan kita berat, tapi kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya budaya sorga itu kelihatan lewat kehidupan kita sebagai ayah dan ibu Kristen. Dan anak-anak kita akan mengikutinya. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita hidupkan, berjalan bersama-sama. Saya yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan, maka anak-anak kita akan mudah kita arahkan dan menjadi anak yang baik, anak yang setia. Tuhan memberkati kita semua.